Oke, kawan semuanya, balik lagi bersama Gio. Ada Pasir dari Wakil Kepala Sekolah Surdikara ya? Urusan kesiswaan. Ada Bang Terry Gawa dan ada adik Noni dan Laura di sini ya. Tadi kita sudah bicara banyak soal festival kebudayaan di Australia. Banyak sekali yang patut kita petik dari event yang sudah diselenggarakan ini, dan harusnya kita salut dan angkat topi untuk semua yang yang ada di dalam event ini sehingga bisa berjalan dan bisa panggung di Australia. Gio mau tanya lagi soal susah senang di Australia dari adik-adik dulu karena mereka menikmati alam Australia juga kan waktu itu. Ini yang keberapa kali dari Noni ke Australia? Pertama kali keluar negeri. Pertama kali. Ya. Coba ceritakan. Jadi kami berangkat ke Australia. Jadi naik pesawatnya kan di Bali. Jadi kami berangkat tanggal 2 ke Bali. Yang keberapa kali juga pesawat? Pesawat sudah lumayan. Lumayan, oke. Lanjut. Jadi kami berangkat dari ini tanggal 2 ke Bali. Sebenarnya mau berangkat dari tanggal 3 dan tanggal 4 karena pesawatnya tanggal 4 jadi takut delay lagi kan, biasanya pesawatnya delay. Jadi kami tanggal 2 ke Bali, nginap 1 malam di sana. Lalu tanggal 3 sudah ke bandara. Tanggal 4 dini hari sudah terbang ke Australia. Jadi tanggal 4 kami sudah di Australia. Tanggal 4 sudah di Australia. Pertama kali 4 Agustus ya? 4 Agustus ya. Pertama kali kami langsung disambut Ibu Rita dan Pak Johan, disambut oleh kepala dari Indonesia. Kami senang sekali langsung bertemu dengan ketuanya. Dia kan biasanya kalau dijemput masih minta anggotanya atau biasanya pegawainya. Tapi ini kami langsung dijemput oleh Pak Johan dan Ibu Rita. Dihargai sekali ya. Luar biasa sekali. Jadi datang langsung naik mobil karena mungkin kami Ibu Rita melihat kami kelelahan. Ya, langsung ke penginapan seperti homestay. Jadi kami tinggalnya di homestay. Itu seperti hotel loh, menurut saya. Jadi seperti hotel. Itu namanya motel biasanya. Ada motel, ada hostel. Jadi seperti itu. Tidak apa-apa. Ini pun pengalaman ya. Mau kelihatan udik juga tidak apa-apa lah, kita juga memang udik. Tapi jadi sepanjang jalan Ibu Rita mungkin pikir kami tidur. Ternyata sepanjang jalan semua mukanya ke jendela, jalan semuanya. Jadi di jalan ternyata beda sekali dengan Indonesia. Bersih sekali Australia, lalu ada banyak gedung-gedung. Ada apa? Banyak gedung-gedung. Oh iya. Itu masih di Darwin ya, belum ke utara ya. Oke. Sorry, belum ke selatan ya. Lagi lanjut. Penginapan. Pakaian, berkumpul untuk makan. Iya. Untuk makanannya mungkin kami pindah lagi makanan juga. Kenapa tuh? Karena kalau di sini kan makannya bumbunya rasa semua. Kalau di sana tuh bumbunya kurang pas gitu. Tidak apa-apa, itu biasa. Iya, tapi mari Laura bicara juga, jangan sungkan-sungkan. Jadi ini pengalaman diceritakan biar adik-adik kita yang dibawa atau kawan yang lain juga punya motivasi untuk berkembang dan tidak malu-malu. Jadi cerita Anda itu mungkin memotivasi seseorang yang sedang mendengar di sini gitu. Mari Laura cerita dengan gaya Anda pun tidak apa. Terus sampai sana itu kami berfoto sedikit. Terus setelah itu latihan sedikit untuk besoknya mau tampil di waterfront. Itu rasanya saya mau tanya sedikit.
bagaimana perasaan Anda saat tahu pertama kali akan ke Australia? Rasanya gimana? Senang sekali. Senang sekali. Ya, karena baru pertama kali tuh pergi ke sana. Iya, iya. Dari Noni juga senang pastinya. Tadi ya, dia menyangka bisa terpilih dari sekian banyak peserta yang ikut seleksi. Terus tiba-tiba yang nama ini yang lulus. Kalau boleh tahu dari Pasil ini, peserta itu ditentukan oleh sekolah atau mereka mengajukan diri masing-masing ke yang akan berangkat ya untuk seleksi itu? Ya. Kalau di Surikara kita lewat casting. Casting ya? Ya, Wah, casting ada sekian banyak anak. Jadi castingnya bukan hanya mereka bisa menari atau tapi ya komunikasi kalau bahasa Inggris. Ya, ya, ya. Ya minimal mereka bisa sedikit interaktif lah di sana. Dan itu langsung dipantau oleh Bung Terry. Ya di tingkat kemampuan bahasa Inggris ya. Tapi dari pengalaman memang kita perlu belajar banyak ya. Anak-anak kita itu tidak hanya seperti tadi dalam kelas kemudian, tapi mereka harus bisa bicara bahasa Inggris. Saya percaya kalau Terry ini dulu kalau Inggrisnya, saya berkawan dengan Bang Terry ini. Ya. Dulu dia pintar sekali. Saya gobloknya amit-amit. Ya, ya. Terus Pak, ada lagi mungkin castingnya itu Ya. diikut banyak juga ya yang di dalam Surikara yang ikut. casting. Kebetulan Surikara itu akhirnya dapat 3 perempuan, 1 laki-laki. Ya dari semua aspek dinilai dan ya ini bisa lewat proses pelatihan yang baik, efektif selama 1 bulan. Ya. Dan memang kita berusaha sekolah memfasilitasi mereka dengan Rikim yang sangat profesional dengan karya menciptakan karya baru. Ya, Rikin pernah bicara di radio ini juga. Ya. Dan kita sangat menghargai dan sekolah sangat fasilitasi dan kita juga senang ketika mendengar cerita mereka di Australia. Ya, Ya, exciting ya. Walaupun sebagai Menarik guru sekali. kita hanya angan-angan saja, tapi ya satu saat ya kita mungkin ada peluang untuk ke sana. Ya, jadi kita sangat senang bahwa ada anak-anak kita yang diberangkatkan ke sana karena mereka ada talenta seperti Iya, itu. iya. Ya. Kalau guru itu orang bilang pahlawan tanpa tanda jasa, Nah, kebanggaan mereka melihat anak murid berangkat pun bangga. Iya. ya, artinya Walaupun gurunya sendiri tidak berangkat, tapi kebanggaan itu bahkan lebih dari yang berangkat. beliau guru itu kan bisa menciptakan raja, tapi dia tidak akan jadi raja kan. Itu tadi. Iya. Sangat mulia seorang guru. Ya, tapi ini dukungan dari lembaga itu besar sekali. Oh Ya, ya. artinya mulai dari sekolah bapak ibu guru yang memberikan kesempatan untuk anak-anak kita berlatih, diberi dukungan, itu penting sekali supaya anak-anak yang dalam sana itu mereka tidak ada rasa hambatan, mau senang, mau berlatih, dan kesempatan seluas-luasnya kita coba ini tadi menyeimbangkan semua. Membuat semuanya jadi fun ya. Iya. Tidak kaku gitu ya. Tidak kaku. Iya, iya. Kalau dia mau balik dulu ke Noni ya dari dari SMA Andau ya. Laura dari Suradikara. Kalau Andau itu casting juga atau gimana seleksinya? Nah, seleksinya langsung untuk dari DKI. Oh ya. Jadi sekolah memberi kesempatan kepada seluruh siswa. Ini terbuka, yang mau ikut audisi ikut. Jadi semuanya tertarik dan lumayan banyak lah pesertanya dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 semuanya ada. Tapi kalau Gio rasa siapa yang nggak mau ikut ya kalau tahu ke Australia. Dari Bang Terry gimana waktu castingnya? Ya, jadi prosesnya Menentukan adalah siapa yang berangkat nih? Ya, mungkin dari proses audisi ya. Mungkin. Audisi itu memang dari awal saya datang dan menyampaikan kepada lembaga bahwa akan ada program kegiatan untuk ke Darwin bersama siswa, dan akhirnya sekolah melalui sistem administrasi yang ada dalam organisasi kami, dan akhirnya kami putuskan untuk melakukan audisi. Audisi itu ada 3 bagian, mungkin yang pertama adalah kemampuan seni dari tari,
cara menari dan lain sebagainya, sudah pasti bahwa harus bisa menari, Bang Gio. Karena kalau sampai sana hanya untuk datang nonton, lihat-lihat saja, mending tidak usah pergi, ya kan? Yang kedua itu kemampuan mereka bernyanyi. Rata-rata semua talenta ini memang bisa bernyanyi. Adik-adik dari SMA Praja Rendawa mereka baru saja selesai mungkin kegiatan lomba paduan suara tingkat nasional di Denpasar dan lain sebagainya. Akhirnya mereka juga masuk dalam audisi dan mereka diterima. Terus terakhir adalah bahasa Inggris ditambah lagi dengan editor. Jadi untuk bisa pergi, 4 item ini sangat membantu karena kita pergi dalam sebuah tim. Apalagi ini bukan pergi dengan lembaga yang sama. Lembaga yang berbeda, tentu ego masing-masing terbaik ya. Mencari masing-masing ini kami harus saya bersama koreografer Rikin memiliki tugas berat untuk membuat mereka menjadi sebuah tim yang solid. Jadi ego kami menyatakan bahwa tidak memandang siapapun kalian, yang kami lihat adalah kalian ini adalah talenta-talenta berbakat yang bisa bekerja tim. Jadi kami tidak melihat kamu anak siapa atau apa basic pergaulan hidup kalian dan sebagainya. Yang penting memenuhi syarat itu yang kami pilih. Itu yang pertama. Jadi terpilihlah dari Suradikara dan Dandao. Kemudian bersama musisi Paul Haniwadi mungkin yang tadi kita dengar beberapa lantunan lagu Elelelea. Ini bagus sekali. Lagu yang dipersiapkan Bung Paul yang berdomisili di Bali untuk membawa lagu ini ke Australia. Itu pembicaraan ini kami memang sudah bicarakan dari tahun sebelumnya, bahwa ketika saya balik dari Palmerston tahun lalu, saya menyampaikan kepada Bung Paul untuk mempersiapkan beberapa ritme musik yang artinya musik tradisional tetapi ada kontemporernya sehingga tidak menjadi monoton. Sehingga begini Bang Willy, saya jelaskan bahwa ini festival, bukan sebuah perlombaan ya. Tetapi bahwa dari festival ini adik-adik ini menerima best perform, bahwa mereka best perform dan mereka menerima penghargaan sertifikat dari Balai Indonesia Incorporate. Itu diserahkan langsung oleh Jessica Hilda Maboy. Jessica Hilda Maboy ini adalah merupakan artis Australian Idol tahun 2006 kalau saya tidak salah, 2006 atau 2008. Itu adalah merupakan warga negara Australia keturunan Indonesia. Rote. Ya, bukan dari Timor. Timor dan apa namanya, mereka diberi kesempatan untuk bisa bernyanyi bersama dengan Jessica. Ada hal positif dari situ yang saya dapatkan. Australian Idol sekarang sudah menjadi artis musik Vivo dan tampil ke luar dan dia cukup luar biasa. Sebenarnya ada hal yang saya inginkan adik-adik ini melihat dari kasus Jessica, bahwa Jessica adalah orang sederhana yang tinggal di kota Darwin. Darwin adalah merupakan kota kecil di utara Australia, tetapi karena bahwa dia punya talenta, akhirnya dia bisa berkembang pesat dan pindah ke Sydney menjadi artis yang cukup besar. Saya rasa kita di ND ini begitu banyak talenta-talenta yang belum masuk dalam radar, Om Willy. Karena bahwa orang bilang suara begitu bagus, tetapi karena tinggalnya di ND maka keluar hanya di speaker misalnya, tapi tidak pernah keluar di dapur utama misalnya. Jadi sebenarnya ini ada motivasi saya secara pribadi bersama organisasi, bagaimana yang tahun kemarin pernah berangkat, maka tahun berikutnya kita usahakan supaya bisa menggantikan dengan talenta yang lain, karena semua orang harus diberikan kesempatan yang sama. Mungkin pada tahun berikut, next project, next kegiatan, kami akan melakukan audisi secara umum yang lebih besar. Mungkin hanya itu, berbagai kendala tentu akan kita pertimbangkan untuk persoalan-persoalan ini. Karena ini menyangkut dengan high cost. Di sini juga ada sharing dana sebenarnya yang mungkin saya jelaskan. Boleh. Jadi walaupun angkanya tidak kan bisa dikatakan siapa saja yang mendukung, termasuk orang tua loh ya. Pastinya mungkin. Dukungan orang tua. Jadi kegiatan ini itu kegiatan bagaimana pemerintah Australia begitu menghargai yang namanya perbedaan kebudayaan yang ada di negara Australia. Jadi di sana itu begitu banyak perkumpulan orang Indonesia, perkumpulan orang China, perkumpulan warga negara Thailand dan berbagai negara-negara dimanapun yang namanya dengan diaspora tadi. Kemudian kalau ingin memperkenalkan budaya, maka pemerintah Australia terutama di Northern Territory di wilayah utara Australia mensupport itu dengan memberikan bantuan untuk bisa menampilkan, tetapi tidak semua itu diberikan oleh pemerintah Australia. Tidak keseluruhannya. Tidak keseluruhan. Tidak full ya. Tidak full. Kemudian
itu bekerja sama dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Darwin, itu Pak Omar Siregar, bersama tim Konsul Jenderal mungkin yang malam ini juga memantau pembicaraan Komezon di Darwin, Australia. Saya ucapkan selamat malam untuk Pak Konsul dan saudara-saudaraku di Darwin. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah membantu tim ND dan rekan-rekan dari Indonesia lainnya untuk bisa pentas di sana. Kemudian itu kerjasama itu ada, dan akhirnya Balai Indonesia sendiri sebagai event organizer dalam kegiatan ini juga mencari begitu banyak kekuatan peluru untuk bisa mendatangkan musisi-musisi dari Indonesia. Jadi bukan hanya grup indie yang kami bawa, kami juga membawa grup kolintang Kawanua atau K2G. K2G ini adalah kolintang profesional yang pernah tampil ke beberapa negara di Eropa, di Asia dan di berbagai wilayah lain. Jadi mereka konsisten benar untuk memperjuangkan musik kolintang, musik Minahasa untuk tembus ke UNESCO. Dan ini adalah merupakan hal yang luar biasa yang patut kita apresiasi, bahwa kenapa kita punya Teko Genda dan yang lain-lain itu kita tidak perjuangkan untuk mendapatkan pengakuan. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara saya Alfonsa misalnya dari Maumere yang memperjuangkan tentang tenun ikat sampai ke berbagai mancanegara. Itu kita harus mengapresiasi itu dengan luar biasa. Mungkin dari ini terbit Om Terry. Ya, saya sudah bilang tadi bahwa di sesi pertama bahwa semua orang bisa buat. Semua orang bisa buat. Hanya apakah mereka mau atau tidak. Apakah mereka punya kesempatan atau tidak. Di samping kesibukan, tentu bahwa ini kerja sosial. Jadi benar-benar bahwa kita benar-benar harus sosial. No business, not profit. Ya, jadi kita kembali ke penjelasan saya tadi. Jadi itu kerjasama antara konsul, pemerintah Northern Territory dan Balai Indonesia. Maka terbentuklah ini. Dan tahun ini adalah merupakan tahun pertama kegiatan yang membawa liputan TV dari Indonesia. Ini salah satu TV swasta dengan segmen 360-nya. Itu saya luar biasa bangga bahwa 5 hari sebelum kami pentas, bahwa dari TV bersedia untuk datang dan mempublikasikan kegiatan. Seperti itu, luar biasa. Diliput khusus lagi. Diliput khusus dalam sesi 15 menit. Kita tahu bahwa untuk masuk TV ini sangat susah, apalagi TV nasional dan adik-adik saya, kemudian semua pelaku seni harus tampil di dalam TV dan untuk dilihat. Jadi ada K2G dari pemain kolintang dari Jakarta, pimpinan Ferdi Soputan, kemudian ada Angklung, itu pimpinannya Ibu Dewi Budiono bersama Vanigara, itu namanya Mitra Seni Indonesia. Mereka juga tahun ini mungkin tahun kedua tampil bersama dengan grup LD di Australia. Kemudian ada Palines Dance, itu Tunas Mekar, itu isinya adalah merupakan ibu-ibu yang menikah di Australia bersama keluarga, mereka tampil di sana. Kemudian ada Tabian Group. Tabian Group ini adalah grup Ambon. Jadi mereka datang khusus dari Ambon untuk merayakan 20 tahun hubungan Sister City. Sister City ini pernah terjadi antara kota Palmerston dengan kota Kupang, tapi sayangnya bahwa itu tidak berjalan lagi. Nah, dari Ambon berjalan terus. 28 tahun menjadi Sister City dan 32 tahun mereka melakukan semacam parade kapal laut, parade kapal layar yang dilakukan dari Darwin menuju ke Ambon. Itu satu prestasi yang luar biasa, Bang Gio. Ada hal yang ingin saya sampaikan di forum ini sebenarnya, bahwa 2 kali sudah saya membawa tim ini ke sana, walaupun mungkin saya tidak melibatkan pemerintah daerah secara langsung mungkin, tetapi minimal bahwa semua pihak, semua stakeholder melihat ini adalah sebagai sebuah pintu yang terbuka yang harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana kita bisa menciptakan seperti yang tadi sampaikan Pak Sil, bahwa jangan hanya kegiatan budaya saja, tetapi bahwa di situ ada peningkatan sumber daya manusia dan sebagainya, pertukaran pelajar. Ini semua bisa jalan kalau seandainya di situ Sister City itu jalan. Sister City itu bagaimana untuk saya yang orang awam? Bisa dijelaskan? Sister City sebenarnya adalah bagaimana hubungan 2 daerah yang memiliki administrasi yang berbeda, topografi berbeda, maksudnya sistem administrasi yang berbeda di negara yang berbeda. Mereka bisa membangun sebuah kerjasama yang saling melengkapi. Seperti kita di NTT itu hampir sama seperti di Darwin, Bang Gio. Di Darwin tidak ada salju. Oh ya, karena mereka suhu 34 sampai 36 derajat. 2 season juga ya? Ya, sama seperti kita di Indonesia. Nah, di situ sebenarnya begitu banyak hal. Contoh misalnya kita bisa banyak belajar dari mereka tentang bagaimana perkembangan tentang peternakan atau perkebunan atau pendidikan.
di sana cukup populer. Di Darwin hanya satu universitas besar, namanya Charles Darwin University (CDU), dan itu sudah banyak membuat orang-orang Indonesia mengenyam pendidikan di Darwin. Darwin adalah kota yang baru berkembang, Jadi besar harapan bahwa ada hubungan misalnya antara Ambon dan Darwin itu akan terjadi misalnya antara ND dan Darwin atau ND dan Parlemen atau ND dengan negara manapun. Kerjasama antar kota itu. Kerjasama antar kota. Ya. Maka dibutuhkan di sini sebuah insting, sebuah reaksi positif. Kemudian ada keinginan tahuan untuk juga bisa mengajak kami atau orang lain yang mereka anggap bahwa ini merupakan pintu masuk. Ya, jangan merasa bahwa kalau pulang habis dari sana ya sudah selesai. Saya pun merasa bahwa tidak pernah dimanfaatkan dengan baik. Padahal sebenarnya begitu banyak kans. Salah satu contoh, begitu banyak festival yang ada di ND. Tetapi mohon maaf sebelumnya bahwa festival ini mau tampilnya besok, hari ini kami belum tahu. Tunggu besok sudah jalan bahwa ada festival ternyata. Bahwa publikasi yang dibangun itu hampir-hampir tidak ada. Padahal pada tahun sebelumnya pemerintah Palmerston pernah menyampaikan bahwa mereka bersedia untuk membuka ruang kerjasama bersama pemerintah di Flores, ND atau di Nusa Tenggara Timur. Ya, itu mereka berikan kesempatan seperti itu. Jadi saya harap bahwa mungkin malam ini menjadi obrolan Gare Pego yang akan nanti bisa menjadi sebuah ide-ide cemerlang nanti, mengajak semua elemen di daerah untuk bisa bergabung, bagaimana kita meningkatkan mutu pariwisata, meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk bisa nanti jauh lebih baik kemudian hari. Dari Pasil yang menambahkan. Artinya semua pihak, stakeholder tadi terlibat, dan ada satu pihak yang sangat berperan. Kalau saya lihat di 360 itu, bagaimana orang-orang Indonesia paguyuban orang Indonesia yang ada di Australia. Di sana ada Pak John dan istrinya, saya lihat luar biasa. Ya, kebetulan keluarga Gawa semua itu di sana. Jadi mungkin kita bisa buat komunikasi yang lebih terus menerus. Artinya ada event apa saja, peluang apa saja yang bisa kita kerjasama. Saya senang ide dari Pasil ini. Ya. Biasanya ada kebiasaan buruk di Indonesia pada umumnya. Semoga di ND tidak. Biasanya kalau ada event begini, dilihat kesuksesannya, orang tidak salut atau menghargai. Mereka bikin tandingannya. Harusnya banyak energi. Mari kita bangun satu ini sampai besar dan sukses gitu. Jadi tidak membuat tandingannya. Tapi pertanyaan Gio ke Bang Terry, bisakah ini dibuka untuk siapa saja untuk masuk dan membangun ini menjadi besar gitu? Jadi begini, Bang Gio, semua orang seperti saya sudah sampaikan, semua orang bisa berbuat seperti itu. Bukan hanya saya, hanya kebetulan bahwa saya diberi kesempatan, bahwa semua orang bisa melakukan hal yang sama. Hanya saja bahwa ketika seperti yang tadi menyampaikan bahwa dijadikan rival sebagai tandingan, no problem. Kenapa tidak? Kalau dia merasa bahwa ketika dia membuat rival itu jauh lebih baik dari saya, jadi saya support. Kenapa kita harus bilang bahwa dia mau lawan sama saya? Tidak ada dalam dunia bisnis, dalam dunia pariwisata. Jangan selalu berpikir bahwa ada rival berarti itu adalah musuh. Tapi sebenarnya ketika bahwa ada pesaing, kompetitor jalan, disitulah industri pariwisata maju. Contoh hal kecil. Kenapa kita jalan ke beberapa daerah destinasi di wilayah ND, harga, saya tidak menyebut nama tempat, harga sayur jauh lebih mahal kalau kita beli di tempat itu daripada kita beli di ND. Sebenarnya itu daerah pariwisata. Karena orang selalu membaca bahwa membangun sebuah pariwisata berhubungan dengan bule, berhubungan dengan wisatawan mancanegara itu berarti uang di situ sumber. Tapi disitulah justru kita keliru, karena kita membuat mereka tidak nyaman. Dan hal yang paling besar, ketika orang melakukan perjalanan pariwisata itu namanya tips advisor. Mungkin Bang Gio pernah dengar bahwa yang ditakutkan itu dalam sebuah industri pariwisata ada namanya tip advisor. Ketika orang menyatakan bahwa pernah ke dalam Kelimutu, pernah. Di sana dia menyebutkan hal-hal yang baik atau mungkin hal-hal yang tidak baik. Dari situlah menjadi semacam judgment untuk ini. Jadi kita belum bisa menciptakan sesuatu yang awareness, yang wow gitu kan. Di ND belum bisa ciptakan itu. Bagaimana ND begitu banyak bambu, pengrajin bambu yang tidak bisa menghasilkan souvenir yang harga 5.000 untuk dia pulang dan katakan ini saya dari ND.
Tidak ada. Selalu orang datang menjual dengan yang namanya sarung. Nah, sarung ini akhirnya jadi harganya cukup mahal karena memang proses pembuatannya juga mahal. Tetapi dalam berbisnis, dalam dunia pariwisata kita harus ingat bahwa orang Barat sangat mengerti dengan ikat atau weaving. Itu tidak sembarang bahwa oh ini kalau harga 450 kita jual 3,5 juta. Dia tahu bahwa itu yang baik. Mungkin ada tanggapan Pak Sidi. Ya, saya beberapa malam lalu kebetulan ada satu orang Cekoslowakia. Ya. Dia tinggal di Susan. Susah. Ya. Dia coba berbicara dari sisi sebagai turis. Ya, ya. Kemudian dia katakan boleh. Ya. Ada banyak hal yang menarik kami mau datang. Tetapi kadangkala kami harus berhadapan dengan berbagai masalah. Salah satunya itu adalah tarif yang begitu tinggi, yang walaupun secara ini mereka tahu semua bule itu turis itu mereka tuh tahu peta, Ya, ya. jarak dan semua itu mereka tahu, dan mereka juga sudah punya informasi bahwa cara misalnya Ende ke Jelimutu itu berapa. Ya, ya. Tetapi kadang-kadang karena kita kembali ke human resource, sumber daya manusia, kita karena mau mengejar keuntungan, tapi akhirnya dikit harga sampai 2-3 kali lipat. Itulah Jadi yang seolah-olah bahwa boleh itu banyak uang dan kita akan ambil buah sungai mereka, tapi tidak. Dan itu mematikan kita sendiri. itu blunder sebenarnya karena tidak bagus. kita tidak membuat marketing. Ya, Karena kita mengambil keuntungan satu kali dan selesai. ya, Itu salah. Jadi untuk orang mau datang lagi lebih banyak lagi, ya, banyak orang memagar diri sendiri supaya tidak ke situ. ya, Harusnya kita membuat, kalau memang contohnya saya angkutan umum, ya, kalau yang asing ini sekian, yang lokal ini berapa. Tapi yang begini ini tidak membuat mereka nyaman. Karena pernah satu kasus dari pelabuhan di bawah kapal masuk, ada turis turun ikut dengan bemo itu, yang lain 5.000 dia 50.000. ya, ya. Dia ngomel. Tapi ini proses pembelajaran. Sebenarnya kita sebagai masyarakat, saya sering kalau saya tahan kendaraan, saya ngomong langsung. Misalnya kadang dari ojek dari sini pergi Roworeke, mereka buka 20.000, saya bilang tidak, biasa 5.000. Saya yang tawar. Tapi ini kita harus memproteksi mereka. Kita tidak memproteksi wisatawannya saja, tapi memproteksi ojek itu sendiri, pemberi jasa. Selamat malam Pak Rikin, sudah lama tidak ketemu. Terus memberi jasa ini, dan kita memproteksi untuk daerah kita sendiri. Kita proteksi pariwisata kita sebenarnya. Ya, kayak misalnya ajang yang barusan ini jalan, salut sekali sama Bang Terry, Suradikara, Bang Rikin sendiri, koreografinya, terus ada dari SMA Kandau, dan Bang Paul Hania. Tapi adik-adik ini yang pergi ini harus mengembangkan potensi diri sendiri gitu. Harus tidak berpuas diri, tidak boleh cepat berpuas diri. Dia salut juga sama Bang Rikin. Dari awal sering bercerita kita, siapa yang menghargai kerja Bang Rikin dulu awal. Jadi sekarang kita tahu nih, terpilih jadi best perform ya. Berarti kerja Bang Rikin juga luar biasa. Itu satu penghargaan untuk Bang Rikin gitu. Walaupun di awal apa yang dia jalani pertama mungkin tidak dihargai. Itu dari Gio. Tapi sekolah juga harus pandai melihat bakat siswa supaya bisa naik. Dari Bang Rikin mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Susah senang menjadi koreografi ini. Pertanyaan Gio,
yang barusan diantar ke sana tarian dalam budaya apa nih? Ende atau Flores pada umumnya campur-campur atau Sika atau mana atau mix? Oke, sebelumnya selamat malam untuk mendengar Gemsun yang berada di mana saja. Ya. Kembali lagi saya selalu tekankan di awal, untuk pribadi saya seni tidak bisa dibatasi apapun pandangannya. Ya, ya. Jadi menurut saya kemarin itu beberapa tarian itu harus pakem, harus sesuai dengan tupoksinya. Ternyata kita sudah dibagi klasifikasinya. Itu ada 2, tarian tradisional adat istiadat dan tarian pementasan untuk festival atau dan sebagainya. Yang saya bawakan 2 kali berturut-turut ini, yang tahun kemarin dan tahun ini, saya lebih banyak tarian segi pementasan di atas panggung yang gabungan antara tarian tradisional murni dan tarian kreasi itu sudah dipadukan. Jadi ini seperti etnik modern. Siap, seperti itu. Kontemporer, lebih keren. Oke. Ada cerita susah senang mengatur koreografi ini? Sebenarnya kalau dibilang susah senang itu pasti dua-duanya dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ya. Kalau senangnya ketika kita sudah sukses untuk pementasan, yang ketika selesai pementasan disambut dengan aplaus ataupun hal yang euforia besar sekali. Tapi kalau misalnya dikatakan tidak senang itu ketika awal-awal harus membackup semua dari ide, terus dari lagu, terus dari tema tarian dan semuanya itu awal-awal memang sedikit amat susah untuk saya lakukan, tapi perjalanan dengan waktu dan satu lagi perjalanan semuanya itu melalui proses sebenarnya. Ya. Ketika kita lebih tahu dan lebih banyak memang karena saya belajar banyak referensi juga. Itu saja dari saya. Ada yang ingin menambahkan? Pasil atau Angkeri atau Adik? Mungkin saya sedikit menambahkan tadi Ya, ya. penjelasan saya tentang biaya tadi belum selesai. Tadi terpotong dengan reaksi terhadap perilaku pariwisata women resource yang ada. Jadi untuk biaya tadi dari tiga lembaga tadi yang ada, kita untuk bisa pergi tampil ke luar negeri saja itu biayanya cukup besar, Bang Gio. Untuk tiket, visa, akomodasi itu dari organisasi kami hanya menyiapkan dari Denpasar ke Darwin ke Denpasar plus dengan akomodasi. Dan itu biaya untuk 12 orang saja itu mendekati sekitar 18.000 Australian dollar atau sekitar 180. Itu belum termasuk dengan penyewaan sound system, panggung dan lain sebagainya, itu saja sekitar 15.000 atau sekitar 150-an juta. Dan itu memang agak berat, sehingga di situ terjadi sharing dana antara kami bersama lembaga sekolah dan juga orang tua. Saya apresiasi Orang tua juga ya? ya, orang tua turut ambil bagian bersama sekolah dengan keinginan untuk membahagiakan anak, tetapi dalam konteks membahagiakan yang positif, sehingga orang tua mau berkorban untuk mereka juga bisa pergi. Ya, di situ tergantung nanti sekolah yang mengatur itu dengan orang tua. Saya tidak terlibat langsung karena saya lebih kepada dengan lembaga pendidikan yang saya tahu bahwa di situ ada 50-50. Tapi kalau kita mau jujur sebenarnya di situ 90-10. Organisasi kami 90, dari lembaga cuma 10%. Ya. Tapi ada bagian yang diambil oleh lembaga ataupun orang tua. Artinya semua bekerja sama sangat luar biasa gitu ya. Jadi ada niat untuk menjadi lebih baik dan menjadi maju. Karena apalagi ini pentas kita bilang ke mata dunia ini ya. Jadi sebenarnya dari pihak sekolah sendiri adakah ini pertentangan ya tidak mau ambil dan pasti waktu merapatkan ini untuk membiayai ini?
Ya, Ada kontra? untuk kontra tidak ada. Tidak ada. Yang namanya pendidikan itu pasti mahal, pendidikan itu. Ya, kita tahu konsekuensinya. Kalau kita ambil keputusan pasti berhubungan dengan itu. Baik. Tapi kita sudah antisipasi. Ya, kepala sekolah sendiri sudah melihat ada peluang, ada chance di sana. Dan kita harus panggil orang tua untuk ngomong dari hati-hati. Kita mau membawa anak-anak kita ke sana dan orang tua juga sangat mendukung. Ya. Hanya itu tadi Bung Dir, saya ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Silakan. Yang pertama ini soal potensi anak muda ya. Ya. Potensi anak muda ini seperti Ricky, saya kerjasama beberapa kali. Ini kan multi talent soal seni. Ya, ya. Dan saya pikir masih ada banyak yang seperti ini tapi tidak diekspos. Ya. Banyak. Nah, sekarang yang lagi eksis sekarang dan kita melihat langsung hasil itu kan ini adik Rikim ini. Ya, ya. Luar biasa. Dari mulai karakter lagu kemudian langsung dengan kostumnya seperti apa itu kadang-kadang saya bilang anak ini dia berpikir kapan bisa seluruhnya itu dan ketika tampil kita bawa oh ini maksudnya. Nah, ini potensi yang luar biasa yang kita inginkan bahwa tidak hanya Bung Riki saja, tapi mungkin ada banyak sekali sekarang potensi yang terpendam di kota Ende, ya khususnya di NTT seluruhnya itu bisa muncul orang-orang seperti ini. Jarang kita lihat laki-laki yang mau belajar menari kecuali kota-kota besar dengan biasanya menari itu terus terang biasanya untuk perempuan. Tapi Riki ini semua bisa dan saya kira itu multi talent. Ya, ya. Yang kedua, yang tadi dampaknya setelah semua ini materi omong dengan biaya yang begitu besar dari organisasi ya luar biasa. Mungkin kita butuh dukungan salah satu yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah. Itu adalah menyiapkan fasilitas. Kita butuh fasilitas. Jadi supaya jangan sampai kita mematikan pariwisata kita sendiri. Ya. Saya belum lihat di bandara, mungkin ada information center. Ada. Turis information center. Artinya begini, semua turis yang dari luar datang tidak boleh tersesat dengan harga yang begitu macam-macam tadi. Betul. Di mana tempat kalau ini sudah menjadi tempat destinasi pariwisata, kita ada Kele Mutu, ada Tenuni, pariwisata budaya, pariwisata alam yang bagus. Turis datang langsung mengikuti informasi itu dan mereka mendapat banyak informasi tentang cara tempat mereka belajar di peta, harga, kemudian tempat penginapan, makanan, dan mereka dapat dari situ. Baik. Hal kecil saja tadi, Bung Terry bilang kita siap air minum gratis. Ya. Itu yang menarik, hal kecil ya. Tapi mungkin itu yang perlu diperhatikan fasilitas seperti itu. Begitu saja. Supaya yang dikeluarkan biaya begini besar, kemudian latihan yang begitu menguras tenaga, dan kita ekspos ke Australia, dan Australia itu disaksikan oleh banyak orang, diwartakan semua, pasti ada dampaknya lah. Walaupun kita Ada. mesti ada dampaknya. Sangat berdampak, efektif juga. Ya. Tapi kalau soal layanan kayak air minum gratis di bandara itu atau apa, ada satu bandara Ya. yang menyiapkan satu coffee maker. Jadi dulu di Kupang. Jadi kita bisa bikin kopi sendiri tapi dengan mesin yang bagus itu. Ya. Jadi sedap juga sebenarnya. Setengah kalau untuk saya setengah latihan gitu. Karena menarik. Jadi sebenarnya efek yang membuat kita betah. Orang itu welcome, kita welcome, terima dengan tangan terbuka orang untuk datang. Iya. Sudah bagus sebenarnya. Justru 2-3 malam lalu di studio ini di acara yang sama saya bicara dengan Om Mansgare, seorang pengamat pariwisata. Sebenarnya Flores ini kita selalu menjual wisata alam. Ya. Kalau di Bali itu kan menjual wisata alam dan wisata budaya. Sebenarnya ini langkah paling bagus. Misalnya buat sanggar atau menarik tiap hari apa gitu. Banyak turis-turis di Ende yang mereka tidak punya tujuan sebenarnya. Cobalah mungkin adik-adik ini atau dikelola oleh sekolah
misalnya di halaman sekolah di depan itu bikin satu pertunjukan tiap malam minggu atau tiap hari Jumat atau tiap hari apa. Jadi masuk mungkin bayar tiket murah, tapi anak-anak ini bisa terekspos. Dan itu sebenarnya efek misalnya begini, tapi kita siapkan ada tenun misalnya selendang kan murah. Jadi bisa menjual itu lagi, anak-anak juga bisa jadi tempat untuk mengaktualisasi diri. Jadi itu dari saya. Maksudnya seperti itu. Jadi ada festival budaya yang jalan tiap minggu sekali lah ini. Ya, kan jadi misalnya sekolah bikin ekstrakurikuler tari, bisa diaktualisasi di situ. Kan percuma juga sebenarnya. Yang bikin malas ini kita pintar menari tapi tidak pentas. Betul. Bikin semangatnya hilang. Jadi ada mungkin saya tambah materi ya, menyangkut dengan soal pembinaan sanggar. Kalau saya sendiri melihat bahwa sanggar yang ada di Ende ini tidak optimal. Jumlah sanggar terdata misalnya ada sekitar 50 atau 60 sanggar. Tapi ketika bahwa ada wisatawan yang membutuhkan paket kunjungan wisatawan yang datang ke Ende, terus mengharapkan bisa melihat tari-tarian budaya Ende misalnya menjadikan satu paket, dan itu tidak ada bagian. Ini perlu perhatian serius dari, saya tidak mengerti ini yang terkait ini dinas pariwisata atau dinas kebudayaan yang mengatur ini, supaya lebih memperhatikan. Jadi jangan sampai kita membuang garam di laut. Jadi memberikan sumbangan kepada pelaku pariwisata, tetapi akan ada kegiatan pariwisata kalau seandainya ada order dulu, tapi mereka tidak melakukan pembinaan secara kontinu. Nah, itu juga yang harus perlu diperhatikan. Saya yakin juga seperti koreografer hebat seperti Rikim pun misalnya, dia juga akan kesusahan untuk mengaplikasi desain yang dia buat dalam sebuah tarian. Kenapa? Itu talentanya berkurang kenapa? Tidak ada wadah, tidak ada sanggar yang mau terlibat di dalam ini. Nah, jadi saya rasa mungkin saran saya lebih dikembangkan soal sanggar, kemudian bantuan itu pasti. Tetapi ketika mengharapkan bantuan, kita sudah punya dulu, Bang Gio. Jangan sampai kita belum punya. Jadi mau ajukan kredit, mau usaha mau usaha kios, tapi kiosnya belum ada sudah minta di bank. Ini juga bahaya juga. Ya. Jadi minimal sangkarnya sudah jalan, terus nanti kita sampaikan ke dinas bahwa oh ya ini Pak, saya mau tolong dibantu. Saya rasa mungkin untuk menyangkut yang teknis begini, Bung Rikin lebih tahu lah bagaimana mengembangkan. Ya. Banyak sekali Gio waktu sekolah di Malang dulu. Kebetulan guru kesenian, guru lukis Gio itu pemimpin sanggar melukis. Waktu SMP kita melukis itu hanya menggunakan kuas kecil itu untuk terus pensil ataupun spidol. Tapi waktu kita ke sanggar itu, di situ baru pikiran saya itu terbuka. Saya lihat pisau dumpul, terus kuas yang besar kecil, lapak yang untuk taruh ini kan biasanya kita beli yang sudah ini, yang sudah jadian yang kecil-kecil itu. Tapi di sanggar itu tidak. Saya lihat ada spons, ada kain bekas. Terus waktu pengaplikasian menggambar, waktu mengaplikasikan dengan menggambar satu lukisan di kanvas, untuk hal misalnya membuat satu hal yang mudah, yang kalau kita pakai kuas kecil itu kan lama sekali. Dia pakai pisau dumpul itu sekali narik, ceret, itu bagus sekali. Jadi sebenarnya misalnya dari tarian ini sudah bagus seni, tapi seni itu melukis pun bagus. Satu hal yang bagus kalau misalnya maksudnya untuk sekolah, untuk lembaga pendidikan, mungkin bisa membuat satu sanggar kecil untuk anak-anak tuh melukis, karena lukisan itu juga bisa dijual.
Karena orang membutuhkan lukisan untuk penghias dinding yang kosong, jadi tidak membosankan gitu. Jadi mungkin sekolah menyiapkan tinta-tinta minyak itu nanti misalnya laku itu sekolah mengambil terus ada bagian untuk siswa gitu. Itu satu hal yang positif biasanya. Yang saya pernah belajar waktu di Malang tuh begitu kami. Ya. Jadi lukisan dijual, sekolah ada mengambil bagian dari untuk pengadaan lagi cat-catnya, bahan-bahannya. Tapi ini Gio mau tanya lagi ke Bang Rikin. Bang Rikin 2 kali pentas di Australia ini. Bang Rikin ikut ke sana ya? Ikut ke Australia? Oke. Dia mau tahu hal positif yang didapat dari 2 kali pentas di Australia untuk Bang Rikin atau untuk apa? Untuk daerah. Hal positif sebelum saya sampaikan ke hal positif, kembali lagi tadi dari sambungan yang Pak Sil sampaikan dan Kak Terry sebagai salah satu aktivis muda yang tertarik juga dengan yang namanya. Biasanya kan selama ini urusnya besi, semen, terus yang berbau-berbau proyek-proyek dan lain sebagainya. Itu yang saya juga heran kenapa dari besi bisa meliuk-meliuk menari gitu. Artinya itu tadi menyambung dari itu, saya sependapat dengan yang namanya disampaikan terakhir oleh Kak Terry. Apapun kehebatan saya sebagai koreografer ataupun siapapun yang menjadi koreografer, yang pertama itu wadah. Sama saja saya mau mengapresiasikan, tetapi sebenarnya hasil dari yang saya aplikasikan itu bingung mau dipentaskan di mana atau apa yang harus ditunjukkan, siapa yang promosikan. Karena saya berpikir begini, saya tidak mau bekerja 2 kali. Saya sudah berpikir untuk membuat satu ide, terus harus berpikir untuk membuat manajemen, harus mempromosikan timbal balik ini itu dan sebagainya. Jadi ketika pada waktu itu dengan proses yang begitu panjang dan akhirnya dari proses yang begitu panjang, kerja keras yang begitu panjang juga, mungkin waktu juga akhir menemukan karena hasil kerja kami, tiba-tiba muncul salah satu karakter muda di sini, Kak Terry. Karena saya tidak mau bilang tidak, atau saya tidak mau bilang bukan karena apa-apa. Dari beliau kesenian tradisional khususnya tarian yang ada di kota ND semakin menjadi dunia hanya gara-gara kami bisa memberikan gebrakan baru pada saat kesempatan yang dikasih oleh atau dipercayakan oleh Kak Terry pada tahun 2016 perdana dan pertama kali untuk Kabupaten ND tarian Go Internasional. Oke. Dia selalu juga karena wadah juga mungkinnya, karena partner kerja dari situ. Hebat. Tapi sebelum ke Tembang sebenarnya sudah harus masuk ke Tembang dulu. Tapi adik Laura atau Noni ingin menambahkan sebelum masuk ke Tembang, kita beri ingin menambahkan sesuatu pengalaman cerita atau selama di Australia. Oh ya, satu pertanyaan. Waktu saat pengumuman terpilih menjadi best perform, bagaimana perasaan Ricky? Perasaan saya terima kasih yang pertama kali adalah kepada pihak sekolah, siapapun itu, otomatis kepada pembinanya dan kepada kepala sekolahnya yang telah sangat-sangat dengan hati yang ikhlas membantu, merekomendasikan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengaudisi talent-talent yang hebat. Karena sehebat apapun kursus saya, kalau misalnya tidak diaplikasikan baik oleh talent yang dipilih oleh pembinanya ataupun pihak sekolah, tidak mungkin akan menjadi sukses. Ketika ditunjukkan sebagai best performance untuk penampilan kami, harapan saya berterima kasih itu pada yang pertama otomatis Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kedua itu kepada para sekolah ataupun pihak sanggar yang sebelumnya saya handle itu, dan yang kedua ini kepada pihak sekolah yang sudah bekerja sama dengan sangat-sangat baik kepada
kami untuk mensukseskan itu. Oke, sebelum kita tutup sesi kedua ini, mungkin adik Noni atau adik Lora ingin menambahkan sesuatu. Baik, jadi karena kita pergi ke luar negeri, yang paling penting itu kita bisa berbahasa Inggris. Oh ya. Kalau untuk kami pengetahuan bahasa Inggris itu sangat penting karena sampai di sana kan mereka tidak mungkin mengerti bahasa Indonesia. Ya, ya, Jadi ada ya. cerita menarik. Saya akan ceritakan sedikit. Jadi pagi hari saya dengan teman saya Dina dari Surabaya jalan-jalan di sekitar penginapan. Jadi Rina nih buka lagu The Whitney Houston. Jadi di sebelah kami tiba-tiba ada bule yang tertarik berjalan di samping kami. Nah saat jalan dia bilang Whitney Houston. Tapi karena mungkin kedengarannya terdengar seperti where do you come from? Jadi kami langsung jawab Whitney Houston. Oh Indonesia. Oh no Indonesia. Whitney Houston. Oh I'm sorry. Nah, jadi maksudnya ternyata bahasa Inggris itu sangat penting. Ya, ya. Jadi semua jangan takut berbicara bahasa Inggris karena biasanya kalau kita mau belajar, kalau kita mau bicara, sangat grammar, takut nanti mereka tidak mengerti. Tapi ternyata yang penting kita berani dulu. Salahnya kemudian yang penting berani dulu. Betul. Ya. Dan juga mereka pasti mengerti kalau kita body language. Seperti menggunakan tangan, mereka pun akan Sedikit bahasa Tarsan gitu. ya, kata mereka kalau misalnya kita omong bahasa Inggris tapi kita malah ketawa, katanya, ya kenapa malah ketawa? Kenapa ketawa diri sendiri? Ya. Kenapa kalian ketawa diri sendiri? Kenapa tidak coba cari yang lain supaya kami mengerti? Ya. Oke. Jadi kami seperti banyak sekali orang Indonesia yang tinggal di Australia dan mereka memberi banyak masukan. Berarti kita harus berani maju lihat orang Australia begini. Terus kita tidak bisa belajar begini. Harus ya. Kalau menurut saya itu jadi kita harus belajar bahasa Inggris. Lalu kan kita semua bisa menjadi salah satu yang pergi ke luar negeri siapapun itu, jadi kesempatan terbuka lebar tergantung kita mau usaha atau tidak. Dan jangan malu-malu, harus percaya diri, berani maju. Oke, terima kasih adik Noni. Karena ini kita harus masuk ke satu tembang dulu. Gio siapin satu tembang dari Whitney Houston dengan Seri Malam. Oh iya. Thank you.